Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini kita akan membuat konten mereview mobil lagi karena kita sudah lama sekali nggak mereview mobil guys. Jadi kita hari ini akan membuat review mobil, yaitu Honda Freed 1500 cc tahun 2013 tipe S. Sedikit cerita mengenai Honda Freed yang ada di Indonesia, di mana Honda Freed di Indonesia diproduksi pertama kali pada tahun 2009, kemudian didiscontinue pada tahun 2015. Nah, Honda Freed yang kalian lihat di depan kalian ini adalah Honda Freed yang sudah facelift kedua kalinya, di mana facelift pertama itu sekitar tahun 2012 dan facelift kedua itu di tahun 2013. Nah, untuk di tahun 2015 Honda Freed juga mengalami facelift, yaitu perbedaannya adalah terletak di grill depannya. Kemudian kita akan membahas mengenai dapur pacu dari mobil Honda Freed ini. Yuk kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Nah, ini kap mesinnya sudah kita buka ya. Nah, ini penampakannya nih, mesin Honda Freed tahun 2013. Nah, untuk mesinnya sendiri Honda Freed ini sudah menggunakan mesin yang iVTEC ya, dimana dia berkapasitas 4 silinder 1500 cc dengan tenaga sebesar 118 PS dengan torsi maksimal 146 Nm pada 4800 rpm. Nah, kemudian yang unik dari mobil ini adalah dimana dia belum menggunakan CVT pada transmisi otomatisnya, akan tetapi transmisinya masih menggunakan gear AT 5 percepatan. Nah, untuk safety sendiri mobil ini juga sudah dilengkapi dengan modul anti-lock braking system atau ABS. Nah, ini modulnya ada di sini. Nah, sekarang kita tutup mesinnya, kemudian kita lanjut ke bagian lampunya. Untuk menutup kap mesinnya sendiri itu sama aja ya kayak mobil pada umumnya, jadi kita taruh ini, kita letakkan di situ, kemudian kita gini letak. Terus habis itu kita tutupnya gini, lepas. Nah, itu sudah kencang, jadi nggak perlu ditekan kayak gini. Kemudian untuk lampunya sendiri Honda Freed ini menggunakan lampu yang masih seperti biasa, yaitu lampu halogen. Akan tetapi pada model facelift ini dia ada sedikit improvement. Improvementnya apa? Jadi di housing lampunya ini dia menggunakan warna bening ya. Nah, kalau di generasi sebelumnya dia itu menggunakan housing lampu yang hitam. Nah, untuk kalian mau lihat gimana sih model yang lama itu, kalian lihat di sini nih ya, di sini. Nah, kalian lihat di sini. Nah, kemudian di Honda Freed pada tipe S ini dia belum memiliki fog lamp. Nah, di sini fog lampnya itu fog lamp yang aftermarket. Nah, untuk kalian yang kepingin menambah fog lamp, maka kalian harus membolongi bumpernya ini ya, kemudian kalian pasangin fog lamp. Lanjut ke bagian ban. Ban yang digunakan ini adalah ban bertipe Bridgestone Techno yang berukuran 185/65 R15. Nah, di bagian depan remnya sudah menggunakan cakram, dan velg yang digunakan ini adalah velg standarnya, yaitu sudah two tone color. Nah, pada Honda Freed pertama kali velgnya itu dia berbeda model ya. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui model lama dapat kalian lihat di sini. Nah, di sini. Untuk bagian spion sendiri di Honda Freed ini spionnya sudah menggunakan electric mirror, tetapi belum menggunakan electric detect, karena electric detect sendiri itu hanya ada di Honda Freed tipe yang E. Kemudian di spion ini tetapi dia sudah menggunakan lampu sen di spion. Nah, lampu sennya juga sudah menggunakan LED. Yuk lanjut kita ke bagian interiornya. Kita buka dulu bagian pintunya. Nah, ini adalah interior dari Honda Freed.
Di sisi door trim sendiri dia sudah ada menggunakan bahan fabric, tapi selebihnya bahannya masih menggunakan bahan yang hard plastik. Nah ini wood panelnya juga wood panel aksesoris ya, yang ada di Honda Mugen. Nah kemudian untuk kursi di penumpang depan, dia kursinya ada reclining seatnya, kemudian ada high adjusternya. Untuk generasi sebelum ini atau non facelift dia belum ada high adjusternya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian setir. Setirnya ini masih menggunakan setir palang 3, dimana dia belum ada tombol audio steering switch atau belum ada tombol cruise control. Akan tetapi untuk safety sendiri dia sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Kita nyalakan dulu mesinnya biar nggak kepanasan. Nah kita lanjut lagi ya. Nah untuk setirnya sendiri itu sudah dapat tilt steering, akan tetapi belum teleskopik. Kemudian di bagian MID. Nah untuk MID-nya sendiri dia belum ada menunjuk angka suhu di luar ruangan, karena ini adalah yang tipe yang S, jadi dia belum begitu lengkap. Akan tetapi dia sudah dilengkapi dengan trip, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian range dari bahan bakar tersebut. Nah di sini ada kilometernya sendiri. Kemudian ini seperti tadi yang saya bilang, Honda Freed ini sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis 5 percepatan. Jadi di sini transmisinya nyatu dengan dashboard. Di sini ada 1, 2, D, N, R, dan P. Untuk kalian yang merasa bahwa ketika menggunakan Honda Freed itu mobilnya itu lemot untuk menyalip, maka saya sarankan kalian menggunakan D3, karena D3 ini yang ada di sini nih itu menggunakan seperti tambahan booster lah untuk kalian menyalip. Dan di sini ada AC-nya. Untuk AC-nya sendiri itu banyak orang yang bilang AC-nya itu seperti kompor gas. Nah iya, karena untuk AC yang sudah menggunakan digital itu hanya ada di tipe S. Akan tetapi dia sudah komplit ya, arah semburannya ada dia ke muka, kemudian bisa ke kaki full, kemudian ada front defogger juga, dan juga ada open close air, dan ada rear defogger untuk kaca belakang. Yang uniknya dari Honda Freed itu adalah dia dashboardnya itu seperti cafe. Jadi kalian kalau misalnya ingin mengerjakan tugas, kalian bisa di sini, atau kalian sambil laptop juga kalian bisa di sini. Ini wood panelnya ini adalah wood panel tambahan aksesoris dari Honda Mugen ya. Nah ini adalah penampakan kursi di sebelah kiri. Untuk kursi sebelah kiri sendiri dia juga sudah dilengkapi dengan armrest. Nah jadi kalian kalau nyetir santai, baik sisi pengemudi maupun sisi penumpang juga sudah dilengkapi armrest. Jadi penumpangnya juga santai, relax ketika dia menikmati sebuah perjalanan panjang misalkan. Kemudian pengemudinya juga lebih santai dan relax ketika dia menyetir perjalanan jauh, misal ke Surabaya, ke Bandung, ke Jogja atau lain sebagainya, sehingga tidak mudah lelah di perjalanan. Untuk audio sendiri, audionya itu dia belum menggunakan audio yang layar sentuh untuk tipe ini, tapi dia masih menggunakan standar, dan ini adalah audio yang aftermarket, tetapi dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Coba kita nyalakan dulu. Ada logo Honda ketika menyalakannya. Nah, jika mundur udah masuk R, dia sudah ada kameranya, tetapi kameranya dia juga masih terbilang kamera yang cukup standar ya, karena ini adalah kamera parkir yang aftermarket. Yuk lanjut kita ke bagian belakangnya. Nah untuk tipe S sendiri ini dia bagian belakangnya belum menggunakan electric
door, jadi kita harus menggunakan manual seperti ini. Nah, ini untuk kursinya sendiri sudah menggunakan king and queen seat. Nah, untuk bedanya dari facelift pertama, dari generasi pertama maksud kami, maaf, ke model facelift ini, dimana kursi di penumpang tengah dia sudah menggunakan armrest. Jadi, nah, ini tadi penampakannya. Ini kalau kalian perjalanan jauh itu tidak mudah untuk lelah. Nah, kemudian kemudian di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan double blower. Nah, ini yang nggak ada di model versi pertama. Jadi kalau di versi pertama itu, di generasi pertama itu tidak ada double blower, akan tetapi di generasi kedua itu sudah ada double blower. Nah, di sini juga ada lampu ya, lampu baca. Tapi kalau mau nyalain, kalian harus dari sini. Nah, kita nyalain dulu. Nah, ini untuk menyalakan. Di sini juga ada hand grip ya, hand gripnya model Ritek. Nah, tetapi untuk door trimnya sendiri dia masih menggunakan door trim yang plastik sampai baris kedua, dan baris ketiganya juga sampai masih menggunakan model plastik. Oh, no. Yang istimewa dari mobil ini adalah terletak dari pintu kirinya ya. Jadi pintu kiri mobil ini dia sudah menggunakan electric door. Jadi kalian cukup untuk menekan puas seperti ini, pintunya langsung membuka sendiri. Nah, tenang aja. Kalau misalnya kalian khawatir pintu ini terjepit, itu tidak mungkin ya, karena pintu ini juga sudah dilengkapi dengan sensor jepit. Saya tunjukkan. Kalau kalian nggak percaya, kita matiin dulu tapi lampunya sebelumnya. Kita matiin. Nih, kita tutup ya pintunya ya. Terus ada kakinya. Tuh. Dia tidak langsung terjepit. Kita coba lagi. Nah, dia langsung kembali. Nah. Oke, kita lanjut ke bagian belakang atau bagian bagasinya ya. Loh, kok malah ditutup? Buka dulu. Kita ke bagian bagasinya. Nah, untuk membuka bagasi juga cukup mudah karena di sini sudah ada tandanya, jadi kalian tinggal buka. Belum electric power door, tapi dia ada pegas, jadi membantu kalian untuk membuka bagasinya. Nah, di mobil ini baris ketiganya itu seperti Toyota Kijang Innova ya, jadi dia dilipat seperti ini. Akan tetapi kalau di baris ketiga mobil ini tuh dia nggak bisa dibilang cukup luas dan nggak bisa dibilang cukup juga, karena tergantung pada pengaturan di bagian depan. Di sini juga ada hand gripnya adalah model Ritek. Di sini juga masih terdapat lampu ya, jadi lampu bacanya itu di sini banyak. Jadi di depan ada 2. Di tengah ada 2, di sini ada 1. Kalau di generasi pertama dia hanya ada di bagian depan dan tengah. Nah, di sini dongkraknya dan toolkit lainnya itu diletakkan rapih, yaitu di sini. Letakkan rapi di bagian sini. Nah, ini untuk toolkitnya ya. Nah, kemudian kalau nutup tinggal gini saja. Jadi tidak memakan tempat. Nah, di sini juga sudah menggunakan sound system, tapi sound systemnya itu sound system yang aftermarket, gak bawaan dari pabriknya. Oh, no. Kemudian untuk stop lamp belakangnya dia menggunakan model yang seperti ini, masih menggunakan model halogen biasa, tetapi bedanya di model facelift kayak ini itu dia stop lampnya lebih mengutak daripada model yang pertama. Model yang pertama itu seperti membulat gitu ya. Nah, ini model pertamanya kayak gini nih, sini nih. Nah, kemudian di bagian belakangnya stop lampnya juga sudah menggunakan LED Hyman stop lamp. Jadi dia ketika di malam hari kalian juga lebih terlihat seperti ada stop lamp dari bagian spoiler gitu ya. Kita tutup bagasinya.
Nah, kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan spoiler untuk di generasi kedua ini, karena generasi pertama untuk mode pertama dia belum ada spoiler. Antenanya menggunakan antena kayak gini. Nah, untuk kalian yang takut dicolong antenanya, kalian bisa lepas antenanya seperti ini. Nah, kalian pasang lagi juga bisa seperti ini. Nah, untuk kalian yang takut dicolong ya antenanya, tapi insya Allah sih aman. Nah, ini layout dari bagian depannya. Bagian belakangnya. Oh iya, tadi hampir ada yang ketinggalan. Untuk di sisi sun visor itu dia sudah dilengkapi dengan kaca. Nah, kaca kan, baik di penumpang depan ataupun di sisi driver ya, jadi semuanya ada kaca. Fokus, nah ada kaca. Kemudian untuk kepraktisannya, ini kelewatan tadi, untuk kepraktisannya dia sudah ada door pocketnya. Door pocketnya itu cukup banyak. Di bagian depan saja Anda bisa menampung sekitar 5 botol aqua yang 600 ml di bagian sisi driver ya. Kemudian di bagian penumpang itu juga ada door pocket, juga bisa memuat 5 botol aqua yang 600 ml nih, seperti kayak gini. Kemudian di tengah juga ada. Kemudian di bagian belakangnya itu juga ada door pocketnya. Terus di sini juga ada seat back pocketnya. Nah, di sini juga ada seat back pocketnya. Jadi untuk kepraktisan sendiri, mobil ini juga termasuk yang istilahnya paling praktis gitu. Karena apa? Karena kalian ketika memulai sebuah perjalanan jauh, kalian dapat membawa botol minum yang cukup banyak, bisa mencapai sekitar 15 botol muat di mobil ini. Kemudian untuk handbrake-nya, nah ini lupa nih, handbrake-nya ini dia parking brake-nya itu menggunakan sistem injek. Jadi kalian tinggal menginjek saja seperti ini. Sebentar, jadi modelnya model injek. Nah, jadi kalian injek seperti sini saja. Nah, terus habis itu kalian rem. Oke, tahan pas, terus kalian rem. Nah, untuk ini adalah rem dan ini adalah gas. Nah, untuk Honda Freed sendiri itu semuanya tipenya menggunakan transmisi otomatis, tidak ada yang manual. Nah, ini pengaturan untuk sliding door-nya, ini kemudian untuk melakukan pengaturan untuk mirror-nya, dan ini pengaturan untuk menggunakan fog lamp, karena fog lamp-nya adalah fog lamp tambahan. Nah, ini layout-nya. Nah, ini layout dari bagian depannya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Jadi di mobil ini itu terdapat satu fitur, yaitu fiturnya apa? Jadi saya tunjukkan ya. Jadi ketika mobil ini sedang dalam kondisi hujan, yaitu sedang dalam kondisi hujan yang cukup deras, kemudian di wiper depan itu nyala seperti ini, dan kita masukkan ke gigi mundur, nah maka wiper di bagian belakang itu akan menyala secara otomatis. Nah, dia akan menyala otomatis. Nah, itu adalah salah satu fitur yang cukup sederhana tetapi dia sangat bermanfaat. Kemudian di bagian belakang juga tadi sudah dilengkapi dengan sensor parking. Jadi kalau misalnya kalian mundur, ada bunyi seperti ini. Tit, tit, tit. Nah, itu bunyinya adalah bunyi sensor parkir ya. Oke, cukup sekian video review singkat saya mengenai Honda Freed tahun 2013 tipe S. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, supaya channel ini juga dapat berkembang di dunia YouTube, dan saya akan semangat lagi untuk membuat videonya. Dan jangan lupa untuk like dan komen serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan terima kasih setelah menonton video ini dari awal sampai selesai, and see you on the next video. Bye bye.